Selamat siang, bertemu lagi bersama saya MBL ya. Sama seperti biasa kawan-kawan, untuk memulai usaha thrifting itu ya mulai dengan keyakinan dan pengalaman. Kalau kita udah ada keyakinan, pengalaman dan strategis yang bagus, kemungkinan besar sukses akan lebih dekat. Tapi pengalaman itu dilalui dengan cara memulai gitu. Itu bagi yang sudah memulai. Kalau yang belum memulai, bagaimana punya pengalaman, sementara mulai pun belum, kan begitu cara berpikirnya. Nah, kalian tuh kalau mau usaha thrifting ini, menguatkan mental itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita menguatkan mental, kemungkinan untung itu akan lebih besar, kawan-kawan. Mental itu memang dibutuhkan dalam segala sesuatu gitu. Karena apa? Mental itu memang dibutuhkan. Memang dengan adanya mental, kita akan mempunyai ide-ide yang cemerlang, strategis yang bagus itu. Karena apa? Kita tidak memikirkan hal-hal yang baik dan buruknya. Kita udah menyanggupin mau buruk atau baiknya gitu. Usaha thrifting ini kemungkinan buruknya itu kecil. Jadi barang kalian tuh lama-lama pun akan laku. Kenapa akan laku? Karena memang barangnya itu dicari orang. Karena Indonesia ini adalah negara yang semakin hari semakin maju, semakin bulan semakin maju. Mereka membutuhkan passion gitu. Dan thrifting ini adalah salah satunya. Orang-orang untuk mendapatkan passion dengan harga yang terjangkau gitu. Dan thrifting ini, pakaian thrifting ini udah dikenal dalam semua kalangan gitu. Jadi semuanya memang banyak yang mencari. Kawan-kawan, tingkat kerugian thrifting ini sebenarnya kecil. Kerugiannya itu hanya ketidakkonsistenan orang. Kalau orang tidak konsisten, kemungkinan besar kerugiannya akan datang. Kenapa? Karena orang tidak tahu nih, tidak kesabaran. Tidak sabaran, takut dengan kerugian dan ingin cepat untung besar, itu salah satunya. Jadi mulai dari item apapun kalian bisa coba untuk pakaian thrifting. Mulai dari anak-anak, dewasa, yang bawah, kalian bisa coba. Karena semuanya itu ada segmen pasarnya. Semua itu ada targetnya. Untuk hitungan per pieces juga udah kita hitung di video-video sebelumnya, kawan. Semua item itu memang bisa diolah. Kalian mulai dari item apapun bisa. Entah itu item anak-anak, dewasa, pasangan bisa. Item baru apa aja bang? Item baru banyak, kawan-kawan. Mulai dari anak-anak, dewasa dia ada. Tapi kalau dewasa itu dia lebih ke per item ya. Kenapa? Karena memang dewasa itu orang mainnya pun dia dibilang condong ke spesialis gitu. Kenapa gitu bang? Karena memang yang dibeli itu kan satu bal itu satu item. Kecuali pakai anak. Kalau pakai anak itu dia lebih ke random. Ada celana di sana, ada baju, ada atasan, ada bawahan gitu. Jadi campur dia. Tapi kalau dewasa itu lebih ke per item. Ini sebagian contoh yang kita lihatkan. Ini contohnya tuh. Ini kaos cowok dengan pendek. Ini yang full hitam ya. Nah satu bal ini dia full hitam gitu. Tapi kadang juga ada juga yang ini dia karakter gitu. Bal full hitam. Di kaos cowok itu ada 3 tipe ya. Yang pertama, tipe pertama itu kaos warnanya. Yang warnanya gimana? Yang warnanya sama kayak ini, cuma warnanya beda nih. Dia warnanya itu full warna, nggak khusus hitam. Ini kan khusus hitam. Jadi warna apapun dia ada. Nah ada juga yang full putih gitu. Full putih dia ada, memang dia khusus putih gitu. Ada juga full hitam gitu. Full hitam juga ada gitu. Begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk memulai juga tinggal tentukan item aja. Item apa sih kita mulai gitu. Itulah yang akan kita jual nanti. Jadi mulai fokus dengan satu item dan jangan berganti-ganti item. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Orang harus mengenal personal branding kita terlebih dahulu. Untuk itu kita akan lebih enak memasarkannya gitu. Kalau orang tidak mengenal personal branding kita, bagaimana kita memasarkannya? Karena apa? Orang tidak tahu nih apa sih yang kita jual gitu. Mungkin bisa saja kita menjual ke tempat, tapi pemasarannya kan lebih kecil. Tapi kalau kita pemasaran lebih besar, itu lebih ke personal branding. Jadi kalian tuh harus fokus pada satu item. Nanti setelah orang tahu nih kakak menjual apa, yang kita jual apa, nanti orang akan berdatangan kalau orang mencari item tersebut yang kita jual tadi gitu. Jadi konsisten dalam satu item. Menyebabkan toko ramai dan sepi itu karena bukan karena ini, bukan karena yang sepi itu produknya jelek atau yang ramai di program bagus, bukan. Karena bal itu sama, dia mau buka apa aja sama. Yang membedakan market mereka itu hanya ke ini aja,
kebiasaan. Biasa orang yang biasa yang konsisten dalam berdagang itu orang akan lebih cepat laku gitu, karena orang udah mengetahui apa yang dia jual gitu. Sementara orang yang masih timpang, masih ragu dalam apa yang dia jual dan belum berubah dengan itemnya, itu akan hambat biasanya gitu. Makanya yang penting itu personal branding, dikenalkan item kita terlebih dahulu gitu kawan-kawan ya. Jenis bahan banyak, kalian tinggal tentukan aja mau item apa. Dan untuk pengirim kita juga setiap hari kita kirim ya. Setiap hari kita kirim. Ada hari ini juga kita ada kirim ke Jambi, ada ke Padang, ada juga ke Makassar kawan-kawan. Jadi kalian tuh kalau mau untuk pengiriman Bali itu memang bisa ke seluruh Indonesia, dimanapun dan kemanapun bisa dikirim barangnya, asalkan kita masih berdiri di tanah nasional Indonesia, bisa dikirim. Jadi jangan ragu dalam memulai satu usaha kalau kita sudah mempunyai 4 kalian ini. Yang pertama, mempunyai rencana pasaran yang bagus, mempunyai rencana dalam strategis pemasaran. Yang kedua itu mengenali pasar. Mengenali pasar itu contohnya begini, kalian cari tahu apa yang dibutuhkan dalam satu pasar tersebut. Nah, setelah kalian tahu untuk kebutuhan dalam satu pasar tersebut, kalian bisa coba buka item itu ya. Yang ketiga itu keuangan yang tidak berantakan. Kalau uangnya kita tidak berantakan, manajemennya bagus, uang keluar masuk, uang modal dan uang yang keluar itu kita tahu arahnya kemana, insyaallah kemungkinan sukses akan lebih besar. Yang keempat itu mental tuh memang dibutuhkan dalam setiap dagang. Kenapa? Kalau kita udah siap untung dan rugi, ya kemungkinan sukses itu akan lebih besar karena kita udah nggak kepikiran nih. Kalau kita pikirannya plong, santai, maka rencana serana dan strategis itu akan pertumbuhan, dia akan terbentuk sendiri gitu. Karena kan apa, sebelum kita mempunyai manajemen yang bagus, strategis yang bagus dan pemasaran, kan mempunyai planning juga, itu penting. Jadi planning itu bisa diciptakan dengan adanya strategi tadi. Dia semua itu menyikronkan jadi satu kalau bisa. Dari rencana menjadi planning menjadi segmen pasar, pasar menjadi branding menjadi omset gitu. Jadi semua jadi satu. Untuk mencoba awal-awal pemula itu gampang, tinggal tentukan item apa sih yang mau dibuka, apa sih dan kemana market pasarnya gitu. Jadi jangan bingung dalam satu item, karena tiap item itu memang ada segmen pasarnya. Setiap item itu bisa diolah mau item apapun gitu. Dan juga kalau masih bingung dalam memulai itu wajar. Kenapa? Karena kebingungan itu memang dimiliki semua orang gitu. Tapi ada ritualnya yang untuk menghilangkan kebingungan itu. Kalian bisa coba dengan hal-hal yang sepele, bisa Anda lihat dengan apa yang kalian suka terlebih dahulu gitu. Nah, setelah Anda menyukai yang satu item dan passion tersebut, kita bisa mulai dengan item tersebut gitu. Jadi coba mulai dengan item itu, kawan-kawan. Kita mulai dengan item itu, karena tiap item itu mau item apapun dia memang bisa dikelola, mau anak-anak, mau dewasa, semuanya ada segmen pasarnya, tergantung dari market kita gitu mana. Mau kita coba ke item cewek juga boleh. Item cewek juga banyak. Ada kaos cewek lengan panjang, ada kaos cewek lengan pendek, ada dressnya, dress katun, dress chiffon, ada dress brokat, banyak item lain. Jadi di Bali ini dia mencakup semua item itu ada, jenis pakaian itu ada semua dalam Bali. Cuman dia itu lebih ke per item. Makanya orang itu kalau bukan satu bal, mereka lebih fokus sama satu bal tersebut. Kenapa? Karena memang yang dia beli itu, yang dia belanjakan pakai uang dia itu cuma satu bal, itu satu item tersebut gitu. Makanya dia harus fokus sama satu item tersebut. Dia nggak akan berpindah ke item lain sebelum personal brandingnya dikenal orang gitu. Bagaimana bang untuk membangun personal branding itu? Dengan cara-cara konsisten. Kita akan memberitahu kepada penonton, publik atau audiens bahwa kita itu memang pedagang yang itu, mengasih informasi atau boleh dengan cara yang sederhana memperkenalkan diri gitu kepada audiens, itu juga bisa untuk meningkatkan personal branding kita gitu. Nanti setelah personal branding kita dikenal, kita bisa pindah ke item lain, itu juga baik juga loh. Jadi awal-awal itu memang harus fokus terlebih dahulu, jangan mengubah-ubah gitu. Karena item Bali banyak dan penjual buah juga banyak. Kalian bisa coba dengan satu item dan fokuskan satu item tersebut sampai item tersebut dikenal sama orang gitu.
Jangan berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah kita nggak akan ketemu nanti jalannya. Karena apa? Memang begitulah sistem dagang thrifting ini. Ya, kita tuh melihatnya pertarung satu item. Kalau kita berganti-ganti item, kita akan kewalahan. Dan juga kalau modal thrifting ini harus siap untuk merugi. Itu kenapa saya bilang begitu? Dan karena harus mempunyai mental itu penting. Kalau kita udah punya mental, kemungkinan untung itu akan lebih besar. Dan kita juga nggak akan memikirkan ke yang kemana-mana gitu. Kalau kita pikiran tenang, pikiran hati yang rileks, kita akan mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk membangun personal branding kita. Kita akan mempunyai rencana yang bagus buat mengatur rencana pasaran kita. Kemana nih kita harus jual, kemana nih kita harus posting, jam berapa nih kita harus posting, jam berapa nih kita harus pasarkan gitu. Kita punya jadwal dan konsisten dalam jadwal tersebut gitu. Harus belajar disiplin. Hari ini udah bisa disiplin dengan waktu, disiplin dengan keuangan, disiplin dengan kerja, disiplin dengan kesehatan. Insya Allah semuanya akan berjalan. Karena tiap itu ada ininya, ada waktu-waktunya, ada waktu istirahat, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita berdagang, ada waktu yang lain. Kita bisa memanfaatkan dalam waktu-waktu kawan-kawan. Oi bos, mana balanduk kemarin? Bisa coba gitu, mau dari item anak-anak, dewasa, semuanya bisa dicoba. Misalkan Anda tuh bisa memutuskan untuk personal branding apa sih kalian mau buka, kemana sih lari personal branding itu gitu. Begitu. Nah nanti setelah personal branding Anda dikenal, kalian bisa fokus dengan satu item itu, personal branding itu. Karena kenapa saya bilang begitu? Memang begitu. Nanti setelah personal branding sekalian sudah dikenal, bidang item lain itu lebih baik, itu juga baik. Untuk memperkenalkan personal branding itu gampang, kalian bisa memulai dengan kekonsistenan dalam memposting gitu. Bila di jalur IG, TikTok itu bisa. Tapi mereka tuh punya jadwal sendiri, ada per detik sendiri ya mereka untuk mengenal algoritma namanya itu. Kayak di TikTok mungkin dikenal dengan video panjang, mungkin durasinya di 5 menit ke atas. Sementara kalau di YouTube kan dia dikenal dengan video yang panjang gitu. Durasinya mungkin di atas 5 menitan. Sementara kalau di TikTok itu di 1 menit, mungkin di 50 detik itu udah cukup. Kayak sama kayak IG. Dan mereka itu mempunyai algoritma sendiri kawan-kawan. Mau di TikTok, mau di IG, mau di YouTube, mereka punya algoritma sendiri. Jadi cara kerja segmen mereka itu memang berbeda gitu. Mereka ada jadwal-jadwalnya gitu, algoritma. Jadi algoritma itu dikenal dengan jam-jam santai biasanya. Bisa mulai dengan pagi hari di jam 7 itu jam-jam orang yang istirahat kan. Orang-orang yang belum berangkat kerja, jatuh jam 12, orang-orang yang lagi istirahat kerja. Bisa juga sore itu dikenal dengan jam 5. Jadi orang-orang yang telah pulang kerja, atau malam bisa dimulai dengan jam 8 gitu. Gitu kawan-kawan. Jadi mulai item apapun, cara perhitungan itu udah kita hitung ya, mau dari item anak-anak sampai ke item dewasa itu udah kita hitung, perhitungan dalam verbal itu. Jadi itu semua udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalian juga kalau masih mau bertanya silahkan masuk aja DM kita, ke WA kita. Mulai dari apa aja bisa dicoba gitu. Mau coba ke item laki-laki, semuanya ada segmen pasarnya. Ada beberapa perbedaan untuk segmen pasar. Kita beri contoh seperti kakak bukanya jumpsuit katun dan jumpsuit jean. Nah mungkin kalau jumpsuit katun itu segmen pasarnya itu lebih kecondong ke ibu-ibu. Kenapa saya bilang begitu? Kan jarang ibu-ibu yang pakai jumpsuit katun di usia 35 ke bawah, biasa 35 ke atas. Itu condong ke jadi ibu-ibu. Kalau segmen pasar kita ibu-ibu yang suka berolahraga atau teman-teman kita segmen pasar kita mantap di sana, personal branding kita di sana, mungkin kita bisa mulai dengan jumpsuit katun. Tapi kalau personal branding kita di bawah 35 sampai ke bawah, itu mungkin mulai dengan jumpsuit jean. Kenapa? Karena jumpsuit jean itu sudah kita lihat sama-sama dia itu memang disukai sama anak-anak remaja. Mungkin dari usia 25 sampai 35 ke atas. 35 gitu. Karena kalau 35 ke atas itu personal brandingnya larinya ke ibu-ibu, umumnya begitu. Sama layaknya kayak celana juga. Celana kan ada beberapa tipe untuk celana cowok itu. Ada celana jean cowok yang panjang, jean cowok yang pendek gitu. Ada juga chinos. Nah semua itu ada segmen pasarnya. Kita harus mengetahui membaca segmen pasar tersebut. Mungkin kakak larinya ke celana jean biru cowok terlebih dahulu. Nah, kakak harus mengenal dulu. Benar nggak sih segmen pasar kakak ke sana gitu. Jadi kalau memang benar kakak bisa coba gitu. Dan MJP juga tuh celana jean biru cowok itu bagus juga, dia random sama chinos gitu. Kenapa saya bilang bagus? Karena memang ada celana buat per hari,
ada celana buat kantoran, ada juga celana buat santai ya. Jadi orang mencari semua celana ada di sana gitu. Jadi personal branding kakak berarti larinya ke celana gitu. Nah, fokus dalam satu item tersebut, jangan mengubah-ubah. Kalau kita mau ubah kan berantakan. Jadi algoritma itu dia tuh mengenang, dia kan intinya kan TikTok, Facebook itu, entah IG itu, mereka tuh mau mengenal apa sih yang dijual, siapa sih dia, apa sih yang dia kelola, apa sih itu. Jadi untuk konten juga itu ada beberapa variasi, edukasi, motivasi, dan informasi, mungkin dengan storytelling itu juga termasuk video-video untuk mengenalkan barang kita, material kita gitu. Maka bisa mulai dengan item apa aja, anak-anak boleh, dewasa boleh, atasan boleh gitu, semuanya ada. Di Bali itu dia selain material jenis pakaian, ada juga jenis perabotan, ada handuk di sana, ada selimut, ada kaos, ada peri, ada backup partner masing-masing itu mempunyai bal sendiri, dia beda-beda. Makanya kalau orang main bal itu, mereka itu lebih condong ke satu item. Kalau kita condong ke satu item, maka kita akan kenal, karena personal branding kita udah dikenal. Jadi yang masih bingung juga memulai apa sih personal branding saya, yang seperti abang bilang, apa kemana sih larinya toko saya ini, kita bisa mulai dengan item yang kita suka terlebih dahulu gitu. Contoh gini, kayak saya menjual kaos, saya pakai kaos, saya akan lebih pede dan saya akan menceritakan apa sih kelebihan dari kaos tersebut, apa sih enaknya, gimana sih rasanya memakai kaos ini, dan apa sih perbedaan toko kita dan toko orang lain gitu. Makanya kalau kita mau mengenalkan semua branding itu, yang jelas kan kita kan harus mencari nilai tambah gitu. Dan tambah itu kita sesama pedagang dan sesama yang kita jualnya sama, nanti kasih alamatnya aja, sama itu kita harus memiliki nilai tambah. Jadi nilai tambah itu memang poin venue-nya gitu. Jadi kita memang begitu cara sistem jam kerjanya. Makanya saya bilang kemarin, untuk yang masih bingung-bingung juga bisa dengan treatment itu gitu. Jadi begitu kan. Bisa mulai dengan itu. Apapun itemnya bisa dimulai gitu. Kalau masih bingung juga untuk menentukan personal brandingnya, bisa mulai dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu gitu. Kalau kita udah menyukai item itu tersebut, nah kita bisa konsisten dalam satu item itu aja. Nah itulah cara kerja algoritma, dan itu juga untuk mengenalkan personal branding kita. Cuma dagang itu mau apapun ya, semuanya kan butuh dagang, mau pengusaha, mau dalam bidang kedokteran dan pemerintahan, semua kan berdagang. Jadi memang dibutuhkan untuk personal branding itu, memang dibutuhkan setiap orang gitu. Jadi untuk memulai itu dengan konsisten dalam memulai satu item. Bisa mulai dengan item apapun, karena sudah kita hitung untuk cara penghitungan verbal dan modal dalam berbisnisnya. Jadi dihitung dengan kuantiti isi barnya dan harganya, tinggal dibagikan aja, nanti tetap dipisahkan karena setiap bal itu ada A, B, C-nya, kepala, badan, dan ekornya. Biasanya barang-barang kepala itu bisa menaikkan profit kalau dalam tinggi, sedangkan barang-barang badan itu mengikuti harga. Jadi di bal itu nggak ada yang membuang sama sekali, barang yang reject sekalipun bisa diupayakan, bisa dibenahi, jadi bisa dijahit kembali atau bisa dibagikan giveaway. Jadi memang semuanya bermanfaat gitu. Jadi yang membuang, makanya harus memulai. Tanpa memulai kita nggak akan tahu apa sih, kemana sih larinya gitu. Yang dibutuhkan bisnis itu kan, kegagalan dalam bisnis itu biasanya itu tidak mempunyai rencana. Yang kedua itu tidak, keuangan berantakan, dan strategis, tidak punya strategis, dan juga mental. Nah kalau kita mau usaha bisnis itu, yang minimal kita harus menganalisir apa sih untuk menghilangkan hal itu gitu. Kita harus mempunyai keempat itu, dan kita harus melawan keempat itu gitu. Kalau kita udah bisa mengatasinya, mungkin kemungkinan besar sukses itu akan tiba gitu. Jadi bal itu juga nggak dihitung dari BB-nya kan. Ada banyak yang salah persepsi untuk masalah berat. Jadi bal itu dihitung dengan diameter, panjang kali lebar kali tinggi dia. Karena apa? Kalau beratnya itu memang ada beberapa item yang nggak bisa dibikin beratnya sama. Karena apa? Karena item tersebut dia rentah, seperti jaket kulit, boneka, itu nggak bisa. Trofi, kenapa dia nggak bisa beratnya sama tapi diameter tetap sama? Karena memang barang itu barang rentah. Kalau dia beli tes sekalipun, barangnya akan diikat, bibitnya akan lebih besar gitu. Beda kayak bal yang keras gitu ya.
MGP mungkin kaos oblong mungkin itu bisa di press dengan ini. Di Bali itu juga ada yang 100 kilo, 90 kilo, dan 50 kilo. Yang Bali itu sebenarnya diukur oleh bukan karena berat, kalau dari hitungan per kontainer dihitung sama diameter, karena orang hitungnya per cm gitu. Dan untuk perbedaan juga, perbedaan barang-barang yang repack atau barang yang ori itu bisa dikenal dengan ininya, bisa dilihat dengan kawatnya gitu. Makanya sebelum berdagang itu yang pertama awal yang harus kita ketahui itu mengenal dulu orangnya gitu. Mengenal orangnya, setelah kita mengenal orangnya, kalau ada waktu kita bisa main ke gudangnya. Itu juga bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Abang-abang ya. Jadi gitu. Kalian tuh kalau masih ragu, mulai aja item apa sih yang aku suka gitu. Nah, mulai dari item tersebut. Karena kalau kita menyukai item tersebut, kita menjualnya akan lebih rileks. Kita akan lebih tahu rencana kita mempunyai materi buat membahas untuk keunggulan, nilai tambah dari item kita itu gitu. Makanya seorang content creator itu begitu kerjanya juga begitu, mau content creator hiburan, mau yang tempatnya edukasi, motivasi, storytelling, kan sama, ya kan sama. Kita berdagang, ada yang berdagang lewat pakaian, ada yang berdagang lewat melalui video, lihat cara kerja algoritma, semuanya berdagang. Memang manajemen dalam perdagangan itu memang dibutuhkan setiap orang gitu. Mau dari kalangan anak-anak, dewasa memang dibutuhkan. Anak-anak pun masih jadinya berdagang juga. Berdagang. Contoh gini, anak-anak ibu membeli buku saat ada ujian gitu, atau harus membeli buku dalam salah satu mata pelajaran. Itu kan perdagangan juga yang dilakukan. Di situ kan ada negosiasi. Gitu. Tapi kalau dagang thrifting ini tingkat kerugian lebih kecil. Beda kayak kita dagang-dagang yang lain gitu. Kenapa? Karena barang thrifting ini itu tadi udah kita hitung. Kita mulai dari hitung pakai anak aja. Pakai anak itu isinya kurang lebih 1000 pieces. Itu kan ada kategori anak tebal, anak tipis. Anak tebal itu isinya 1000 pieces. Anak tipis itu 1000 pieces isinya. Harganya ini di 7 juta paling mahal. Jadi 7 juta dibagi 1000 pieces, berarti HPP dalam satu pieces itu 7.000 rupiah. Nah, caranya ini pisahkan aja barang kepala, dan barang badan, dan barang ekornya. Nanti setelah barang kepala dipisahkan minimal 200 pieces, jual harga 30-an. Sementara barang ekor itu, barang badan, barang ekor itu bisa jual-jual 410, 510 gitu. 30.000 dikali 200 udah 6 juta. Makanya banyak yang tanya, kenapa bang? Itu kan modal dalam satu bar itu anak tipis itu kan 7.000 rupiah. Sementara di toko lain kok bisa jual 5.000-an. Apa dia dapat modal yang murah? Bukan. Itulah namanya strategis perdagangan. Mereka mempunyai rencana. Ini setelah mereka mendapatkan keuntungan modal dari barang kepala, barang bawah kan keuntungan mereka bisa hajar-hajar harganya gitu. Mungkin dengan cara itu tren mereka, algoritma mereka akan dikenal gitu. Itu target ini memang strategis dalam perdagangan ya. Jadi setiap orang tuh di Bali ini ada sistem subsidi silang, jadi bisa untung di JCB-nya, rugi di cungnya gitu. Kita harus mengenal itu. Makanya jangan aneh kalau setelah kita hitung kuantitinya, lihat toko sebelah kok jualnya lebih murah. Nah, mainnya seperti itu. Di Bali ini kan warnanya nggak sama rata, semuanya beda. Yang sama itu hanya item doang gitu. Contoh gini. Ini kita kenal dengan kaos cowok yang warna, dia warna semua, tapi untuk size itu dia memang campur dari size, brand, warna memang dia random. Yang sama itu hanya kategori aja, kategorinya kaos ya kaos gitu. Jadi makanya di Bali itu ada barang kepala, barang ekor, barang ininya, barang badannya. Banyak juga yang tanya ke saya itu perbandingan paket usaha dan bank. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa memulai dengan paket usaha, kita juga bisa memulai dengan balan. Saya bukan jadi kaum banding-banding, saya nggak mau jadi kaum banding-banding, tapi kita perbandingkan aja kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan Bali itu apa dan kekurangan Bali paket usaha itu apa. Oh, Bambang Saro. Dan Bali itu mungkin dikenal dengan berat dan keutuhannya itu. Sementara kelebihan dari paket usaha itu bisa mungkin dapat dengan harga yang ringan dan bahannya memang sedikit ya. Tapi kekurangannya itu tidak ada, barangnya nggak utuh. Jadi barangnya itu
dapatnya itu yang standar. Sementara barang-barang yang masuk kategori GSP itu tidak ada di dalam bal. Kekurangan bal itu ya mungkin harga ruginya dan harganya aja gitu, rugi dan harganya aja. Karena apa? Memang harga bal dan BB-nya itu kan memang berat dan mungkin lebih mahal. Tapi kalau kalian mau kalau kita bandingkan, menurut saya mending condong ke balan aja. Kenapa? Karena di bal itu kalian bisa mendapatkan di sana ada barang yang koyaknya, barang yang sobeknya, ada juga barang yang utuhnya gitu, barang yang diekspornya gitu. Nah barang yang sobek sekalipun, yang reject sekalipun itu nggak terbuang biasanya. Kalau pedagang yang kreatif biasanya diolah kembali gitu, bisa dengan dijahit, nanti setelah dijahit bisa dibagikan nih dengan pertanyaan buat akan traffic. Biasa itu dilakukan dengan ini orang-orang yang sudah dikenal dengan program trending, orang-orang yang sudah mengetahui cara kerja algoritma gitu. Jadi begitu Kak. Jadi bisa mulai dengan item apapun kalau kalian mau dagang, mulai dari item dewasa, anak-anak, semuanya ada segmen pasarnya. Bang, gimana sih Bang? Orang bilang kok ada item yang keras dan item yang biasa gitu. Item keras itu biasanya dengan itu dari HPP-nya aja. Jadi biasanya kalau HPP-nya di atas 30.000 itu termasuk kategori item keras. Tapi kalau pemula itu lebih canggung kalau buka itu, takutnya nanti nggak ada pasarnya. Kalau kita nggak kenal pasarnya, kita membuka item yang sedikit HPP-nya mahal itu akan lebih canggung gitu. Jadi kita kelolanya juga susah kawan-kawan. Jadi makanya saya sarankan untuk pemula itu bisa coba dengan item dengan perhitungan HPP tadi. Mungkin ambil ke kaos cewek tengah panjang, lengan pendek, karena HPP-nya masih masuk dia, mungkin masih di angka 6 ribuan. Gimana sih Bang biar satu item itu bisa jual mahal? Itu tergantung pengelolaan. Jadi barang itu banyak dikelola gitu, benar-benar kita kelola. Jadi contoh begini, kakak mau menjual satu pieces barang dengan harga yang tinggi sementara modalnya murah. Kakak tinggal pisahkan barang ekor, kepala dan badannya gitu, atau kepalanya. Nah nanti barang kepala itu dikelola kembali, bisa dikasih teks lagi atau dikasih distrika, bisa dikasih plastik juga. Barang ini juga udah terkenal loh, bahkan pasaran itu udah masuk ke mall-mall gitu. Di mall-mall banyak dipajang barang-barang thrifting ini. Karena apa? Memang thrifting ini mengikuti model untuk memperbandingkan juga untuk kelebihan bal Jepang, Korea dan Cina itu mereka punya ada segmen masing-masing gitu. Biasa kalau bal Jepang itu dikenal dengan brandnya, sementara kalau bal Korea itu dikenal dengan warna dan bahannya. Sementara kalau bal Cina itu dikenal sama fashion dan modelnya. Itu tergantung dari segmen pasar. Makanya sebelum berdagang itu harus mengenal pasar terlebih dulu. Kalau kita udah mengenal pasar, kita udah mengetahui apa kebutuhan pasar itu, kita akan lebih enak dalam memasukkan satu produk gitu. Makanya sangat dibutuhkan dalam mengenal pasar. Kalian bisa coba dengan item-item apapun gitu, tergantung dari segmen pasarnya. Dan juga buka balnya jangan terpengaruh. Lihat kita buka item ini nggak sepi, toko sebelah ini rame, kita mau ganti item itu juga. Jadi kita personal brandingnya berantakan. Kalau yang rame itu mungkin memang orang udah mengalami dengan prosesnya, makanya personal branding juga dikenal dengan proses. Sebelum ada proses nggak akan tahu orang personal branding kita apa gitu. Jadi bal juga banyak caranya buat penjualnya, ada yang bercabang. Tapi contoh tanggal saya yang di Kalimantan, dia jualnya tuh bikin beli bal ini menjadi paket usaha gitu. Contoh dia beli pakai anak tebal, orang isinya itu kurang lebih 400-500 pieces. Jadi dia bagi di harga 4 juta dia dapat. Jadi dia bagi dalam satu paket gitu. Jadi satu paketnya itu 25 kilo, dia bagi 4. Ada modal yang 4 juta, mungkin dia bisa bikin 1,5, 1,4, 1,3, yang penting ada keuntungan di sana. Itu jual cepat. Tapi kalau mau untungnya besar, mungkin dengan per pieces jualnya gitu. Bisa mulai dengan per pieces jualnya. Karena apa? Kalau per pieces itu kan kita bisa ada ukuran, ada harga profitnya gitu. Jadi gitu. Buat pengiriman juga jangan takut ya. Pengiriman juga bisa ke seluruh Indonesia. Banyak yang masih bertanya-tanya di DM kita mengenai soal pengiriman. Pengiriman itu nggak usah takut. Karena pengiriman barang itu dibawa sama ekspedisi yang sudah terpercaya. Jadi mereka udah menyanggupi, maka mereka yang akan bertanggung jawab gitu untuk menyampaikan barang sesuai dengan selamat. Jadi mulai dengan apapun bisa dimulai gitu. Entah mulai dengan item anak-anak, dewasa, semua ada segmen pasarnya. Semua ada targetnya gitu.
untuk memposting juga bisa mulai dengan begitu. Untuk mengenal personal branding itu begitu. Banyak orang yang tidak tahu apa gimana sih untuk memperkenalkan dalam satu produk atau personal branding kita, bahwa biar orang audiens tahu, penonton tahu apa yang kita jual. Itu bisa mulai dengan konsisten biasanya. Itu biasa dilakukan dengan konten-konten kreator yang konsisten. Jadi mereka tuh memperkenalkan personal branding itu memang tahu cara kerja algoritma gitu. Kalau di sosmed, sementara kalau di offline mungkin dengan cara-cara memperkenalkan pasar, makanya yang dibutuhkan itu perkenalkan pasar dulu gitu. Jadi segmen pasar itu beda-beda tergantung dari kategorinya gitu. Kalau pelanggan kita banyak yang cewek, kita jual yang cowok, mungkin masuk. Tapi kalau pelanggan kita cowok, jual cewek nggak masuk. Kenapa? Karena condongnya ibu itu kalau belanja mungkin ingat sama suami atau ingat sama pacar. Sementara kalau cowok jarang gitu. Dan untuk perbedaan pakaian juga sama gitu. Apa sih bang beda anak tebal gitu? Kemana segmen pasar? Perbedaannya itu mungkin dari material. Tapi selain material ada yang lain juga dari pemasarannya, targetnya gitu. Jadi biasanya kalau divisi dikenal dengan pakaian per hari. Jadi dia tuh nggak mengikuti cuaca gitu. Karena bisa dipakai per hari buat tidur, buat malam, mungkin bisa kalau anak pipis. Sementara anak tebal itu memang ada orang-orang khusus gitu. Mungkin ibu anak-anak yang buat pakai motor, mungkin di daerah pegunungan, perdinginan, mungkin buat malam juga bisa. Sementara kalau anak tipis itu, kenapa dia lebih kencang? Karena ya memang dia dibutuhkan. Jadi dia itu nggak mengikuti cuaca gitu musimnya. Karena ya udah kita tahu ya, sama-sama mungkin kalian udah tahu juga cara kerja thrifting ini mungkin ada beberapa item yang mengikuti cuaca. Kalau cuaca dingin mungkin lakuin jaket, mungkin lakunya jaket gunung, jaket tebal gitu. Tapi kalau kerja personal branding itu enggak seperti itu. Jadi personal branding itu lebih ke memperkenalkan produk gitu. Apa sih kita jual? Kita memperkenalkan sama audiens, sama penonton, sama calon customer kita bahwa kita menjual barang tersebut gitu. Jadi begitu Kak. Jadi bisa mulai dengan apapun, yang penting yang mencoba. Makanya kalau kita punya rencana segmen pasar yang bagus, keuangan tidak berantakan, dan mental yang kuat, kemungkinan sukses akan lebih besar. Kenapa? Karena kita tahu nih apa sih yang mau target kemana kita gitu, apa sih rencana buat memasarkan produk kita, gimana sih buat produk kita ini lebih ada nilai tambah dari produk lain gitu. Karena setiap pedagang itu sama gitu. Contohnya kakak menjual bakso, jarang sih penjual bakso satu, biasanya ada 5 atau 6. Nah untuk nilai tambah itu mungkin dilihat itu dari ini, mungkin yang satunya itu bisa pakai daging apa, dan bisa pakai apa, pokoknya yang pastinya ada nilai tambah. Itu kan dikejar kan sebagai ini, konten itu kan nilai tambah, nilai P-nya itu. Jadi kita bisa menambah apa aja sih nilai tambah dari ini kita, market kita gitu, dari produk kita gitu. Bisa mulai itu. Kenapa kita memang dituntut seperti itu? Ya memang begitu cara kerjanya. Jadi kita tuh ada perbedaan antara toko kita dan toko orang lain. Ya, biasanya begitu. Jadi dan juga dituntut kalau di sosmed itu harus konsisten dalam berdagang, dalam ini memosting gitu. Bisa dengan jam-jam dia gitu. Tapi terkadang algoritma itu berubah jamnya gitu. Dia nggak menentu, cara kerja algoritma itu nggak menentu. Biasanya itu dalam per tahun berubah cara kerjanya gitu. Biasanya orang kerjanya itu bisa dengan posting 1 jam 1 kali, atau video-video pendek dikenal. Kalau sekarang dikenal dengan video-video durasi 50 detik ke bawah. Jadi algoritmanya itu dikenal seperti itu. Karena saya udah sering sharing dengan beberapa teman yang memang follower yang udah banyak dan memang marketnya itu udah mantap. Saya sharing, saya tanyakan soal personal branding sekarang gitu, untuk ini cara kerja algoritma gitu di TikTok dan di IG. Jadi dikenal sekarang itu dengan video pendek gitu. Jadi nilai vlog gitu. Vlog itu sama kayak ini, membayangkan gitu. Membayangkan. Contoh gini, kakak jualannya tuh pakaian. Bayangkan aja. Jadi kakak tuh lebih ke foto-foto gitu. Jadi membayangkan yang belum terjadi gitu, menghayal, tapi memberi pencerahan kepada audiens, penonton gitu, bahwa dia itu lagi membayangkan apa sih, gimana sih kalau saya buka bal ini dan isinya brand semua gitu, membayangkan seperti itu.
juga dikenal sekarang untuk kerja algoritmanya juga sekarang banyak seperti itu. Banyak konten-konten yang FYP itu yang saya lihat dari salah satu konten kreator yang di Medan itu. Ada Hadam Hussein kalau nggak salah namanya itu. Karena saya sempat juga berjumpa kemarin di Jakarta, ketemu dan ngobrol juga banyak yang saya ceritakan di sana. Dia itu lebih ke konten vlog gitu. Jadi dia itu lebih ke apa namanya tuh, pemandangan. Dia kan sukanya itu jalan-jalan. Jadi setiap kota itu dia cari nih apa sih yang unik-unik di daerah kota-kota ini. Dia terjun di sana gitu. Sekarang followernya itu mungkin kemarin udah 3,4 juta gitu. Nah dia banyak cerita tentang cara kerja algoritma ke saya gitu. Jadi mungkin bisa kita tiru dengan nilai FOB yang dia kasih itu, teori-teori dia bisa kita pakai gitu. Bagian juga dia ini juga selingan juga dengan konten storytelling gitu. Jadi lebih ke cerita keseharian dia. Biasa gitu saya nonton dia. Storytelling, jadi cerita nih, kakak seandainya berapa tahun nih kakak jual tripping gitu. Berapa lama sih, apa sih yang kehasilkan itu. Dia lebih ke sana dia kalau ada musim itu. Jadi cerita itu soal perjalanan dia ke Papua, ke Makassar gitu. Dia cerita ke sana. Jadi begitu Kak. Untuk item bal juga kalau mau usaha tuh, kenapa saya bilang tadi tingkat ruginya itu kecil, karena ini barangnya kan nggak membusuk, nggak membasi, dan nggak membau. Beda kayak kakak jual makanan atau jual buah-buahan. Mungkin kalau kakak baru, tingkat kerugian itu mungkin akan lebih besar ya. Bukan kita nggak menyodorkan kakak harus jual itu, bukan. Tapi tingkat kerugian itu akan lebih besar. Kenapa? Kalau kakak belum punya marketnya, belum tahu orang apa sih makanan yang kakak jual. Kalau kita baru kan condong sedikit riskan. Karena apa? Karena orang tidak mengetahui. Tapi kalau trading ini, walaupun sama brandnya belum dikenal, dia nggak akan ini. Karena apa? Barang dipajang sekalipun nggak akan ya begitu-begitu aja gitu. Karena kan semakin lama Indonesia ini kan semakin lama semakin maju, dan kita juga memang butuh perubahan gitu. Jadi orang itu mengikuti model, mengikuti fashion. Gitu. Jadi tiap item itu memang beda-beda Kak. Tiap item beda-beda tergantung dari ini kita, pasaran kita kemana larinya gitu, segmen pasar. Jadi bal itu biasanya dikenal itu dengan diameter, bukan karena bibi ya. Kadang juga walaupun lisen 100, ada juga yang sebagian ber 80 itu bukan karena barang yang dikurangkan, bukan, karena memang ada beberapa bahan material yang tidak bisa dipres, sama kayak item lain gitu. Kayak jaket itu biasanya nggak bisa terlalu press karena apa, rentah, barangnya riskan. Kalau barang-barang yang mengandung resleting itu biasanya kalau dibikin terlalu press biasanya akan rawan reject, karena resletingnya akan bertumuran sama resleting lain, maka akan mekar dia, sobek, patah memata ininya, panelnya itu akan patah memata. Jadi begitu Kak. Nah gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Jangan bingung dalam mulai satu usaha, karena semua itu memang ada target pasar, yang semua itu ada segmen pasarnya. Kita lihatkan beberapa contoh ya dalam bal ini. Karena di bal ini kan banyak jenisnya. Nah, kayak ini. Di bal itu ya banyak brandnya, banyak brand bal ya. Sekarang brand-brand tuh udah Korea tuh banyak, Cina tuh banyak, dan Jepang pun juga banyak brandnya dia. Nah, jadi bal itu bukan dikenal dengan kode kan. Karena kode itu biasanya itu kode persingkatan aja, persingkatan dari bahan material tersebut. Contoh ini. Banyak juga yang orang tanya soal kode. Jadi kode itu enggak ini, ada kode huruf, ada kode angka gitu. Nah, seperti ini kode dengan item yang sama. Ini jumpsuit ke jumpsuit ya, tapi dengan brand bal yang beda dan kode juga beda. Jadi kode itu memang enggak menjamin. Kode itu hanya buat ukiran tangan. Jadi kode itu hanya buat persingkatan biasanya. Tuh, beda bal pasti beda kode ya. Sama tuh.
Nah, ini dengan item yang sama, material yang sama, sama Gigi, tapi dia mempunyai kode yang sama dan brand bal yang sama gitu. Kadang juga walaupun bal ini juga dia beda juga kodenya. Jadi jangan patuh sama kode, berpatuhlah dengan item atau materialnya gitu. Kita juga udah tahu nih ada listnya dan kita masih ada kopek barangnya. Kenapa? Untuk memastikan tadi gitu. Karena kan kode itu memang ciptaan, kode itu bikinan ukiran tangan gitu, jadi bisa dibikin kode apa aja gitu. Seperti ini. Kenapa bang di toko sebelah tuh nggak ada yang grade A, grade B nya itu sama grade A semua? Emang benar, mereka tuh nggak salah, mereka tuh benar. Kebanyakan bal itu yang satu kode, dalam satu item satu kode, tapi ada beberapa bal yang memiliki dua kode gitu. Contoh seperti ini ya, kita mempunyai MJP, kodenya itu ada A17 dan A18 ya. Perbedaannya apa bang? A17 itu bisa dibilang dengan MJP A-nya ya, atau MJP nomor satunya. Sementara yang A18 itu dikenal dengan MJP 2-nya. Untuk perbedaan juga, perbedaan harga dan warna itu memang jelas kelihatan. Dari MJP A itu mungkin warnanya lebih lebih cerah kan. Sementara kalau MJP B itu warnanya sedikit kabur, tapi bukan jelek ya. Karena yang satunya memang warnanya lebih cerah gitu. Nah ini contohnya. Ini kita lihat kan contoh pakai anak juga ya. Nah, yang belum tahu juga perbedaannya apa sih bang? Nah ini kan bal Cina. Bal Cina itu ada yang CMR, ada yang CSW. Kalau yang bal tarik ke Jus mungkin kodenya yang tipis itu CMR. Tapi kalau yang ini Baji ini lebih ke CSW dia. Karena dia nggak ada anak tebalnya, dia ada yang tipis doang gitu. Betul. Jadi yang tipis ini dia tuh lebih ke larinya pasarnya itu ke anak-anak santai. Jadi dia tuh memang ini kan. Makanya tingkat lakunya juga lebih besar ya. Gitu. Nah ini sama-sama kaos nih. Kalau dari Baj ini ada 1-2-nya, ada nomor 5 dan nomor 7-nya. Kalau nomor 7 itu mungkin kalau di listnya itu dia nomor 1, sementara kalau yang 5 itu nomor 2-nya dia. Ya. Jadi tinggal ini. Emang bal itu sama, brandnya juga sama. Tapi memang ada beberapa bal yang beda gitu, nggak sama gitu. Mungkin kalau ke Korea mungkin condong ke satu kode. Sementara kalau Cina itu kayak yang Aji ini dia kedua kode. Ada 1 dan 2-nya gitu. Tapi ada item tertentu kayak kaos dan MJP doang gitu. Kayak yang lain tidak ada. Kayak. Jadi bisa mulai dengan item apapun kan, cobangan apa aja. Bisa mulai dengan anak-anak, dewasa, atasan bawahan, semuanya bisa dimulai. Tergantung dari segmen pasarnya, tergantung dari market pasarnya. Karena kita tuh harus berusaha mengenal pasar terlebih dahulu, berusaha mengenal cara kerja algoritmanya gitu. Jadi bisa mulai dengan item-item itu. Karena semua itu kan ada ininya, ada nilai value-nya. Jadi makanya kita tuh kan dituntut untuk menciptakan nilai tambah dari satu item itu. Jadi kita itu memang harus mempunyai apa sih bedanya toko si A sama si B dan toko si kita. Nah kita harus memulai nilai tambah itu kalau untuk orang membangun personal branding gitu. Bisa begitu, kata kerjanya begitu. Bisa ditambah dengan hal-hal yang apa gitu, bisa dibuat wawas bagaimana, mungkin dengan setting atau bagaimana, itu tergantung dari olahan pedagang masing-masing. Tipsnya juga buat membeli barang itu, bisa memulai dengan ini lihatkan video-videonya, mungkin akan lebih lihat ke contoh-contoh video yang asli, bukan tentang berdagang doang gitu. Mungkin kan samakan juga video dan orangnya, profilnya gitu. Kalau udah sama memang benar real itu artinya dia, mungkin tidak akan tertipu sama dia gitu. Itu penting juga. Dan juga kalau ada waktu mungkin kakak bisa datang langsung ke tempat dia atau lihat nih apa sih yang dia jual, berapa lama sih, di mana sih tempat dia jual gitu, dan apa aja sih yang dia jual gitu. Itu juga bagus loh. Tapi kan kita kan nggak semuanya dekat, ada juga jarak. Bisa melalui dengan video kok, atau tanya orang di sekelilingnya gitu. Tanya orang sekelilingnya juga bisa itu. Orang untuk memastikan
benar atau enggaknya gitu kan. Jadi begitu. Untuk pemula itu kenapa saya arahkan ke item cewek atau item anak-anak dulu, karena memang HPP-nya kan lebih minim ya dari item-item lain. Kalau anak tipis itu mungkin HPP-nya di 7 ribuan, atau paling itu mungkin di 6 ribuan gitu ya. Sementara kalau kaos cewek itu yang lengan panjang itu isinya kan di 300, hampir 400-an, itu harganya di 4 jutaan, di 3 jutaan lah, 3,5 lah dia. Jadi HPP-nya itu ketemu di 8 ribuan gitu. Itu masih sangat memungkinkan keuntungan besar gitu. Karena apa? Kita bisa kan aja barang kepalanya minimal 70 pieces, jual 35, 3 kali 7 aja udah kelihatan uangnya gitu. Jadi mungkin barang-barang ekornya bisa untuk naikkan tracking gitu. Akun-akun akun. Makanya modal utama yang harus dimiliki itu adalah keseriusan gitu. Apalagi kita baru memulai nih. Memulai itu yang susah. Karena apa? Memulai itu kan membutuhkan banyak modal gitu. Kayak Akak baru mau memulai jualan, Akak masih membutuhkan banyak modal. Mungkin dengan bisa dengan ininya hanger, Akak membelikan hanger atau steger gitu. Begitu lah Kak. Jadi modal awal, nanti setelah modalnya ada, modalnya dapat, awalnya udah jalan, mungkin untuk next selanjutnya mungkin bisa mengiring, mengasur dia gitu. Makanya awal itu memang butuh utama itu nggak bisa mulai dengan item apapun. Jangan takut dalam mencoba, karena kalau kita mencoba kita nggak akan tahu berapa jadi kali ikut dalam perjalanan gitu. Makanya harus ini melawan ombak. Kalau kita tidak berani melawan ombak, kita akan hantam kita gitu. Tapi kalau kita berani melawan ombak, kemungkinan hantam itu akan lebih kecil. Karena apa? Kita bisa cari alternatif lain atau jalan-jalan lain untuk melawan ombak itu. Bisa dimulai dengan perlahan. Jadi memang ini loh, orang-orang yang takut itu orang-orang yang memang tidak punya perencanaan. Tapi kalau kita punya perencanaan yang baik, pasar mungkin takut itu akan lebih kecil. Jadi semuanya itu kan memang punya perencanaan. Mau dalam bidang apapun memang harus punya perencanaan. Dalam bidang mereka, pengusaha atau perdagangan memang punya perencanaan ya, masing-masing itu ada jalan sistem, jalan kerja yang masing-masing. Jadi makanya kita tuh harus terjun dahulu kalau kita mau tahu jalan ini ada apa, berapa banyak lubang jalan ini. Kalau kita nggak berjalan, kita nggak akan tahu nih ada lubang di mana, lubang di mana, gitu nggak akan tahu. Nanti kalau kita jalan langsung, kita akan langsung nabrak kalau cepat. Makanya berjalan itu yang santai, hati-hati sebelum kita mengetahui jalannya. Gitu. Jadi begitu Kak. Tetap konsisten dalam berdagang, jangan takut dengan untung dan ruginya. Karena apa? Kalau kita udah siap mental, kemungkinan untung itu akan lebih besar. Karena kita udah siap nih, dikenal gini. Kalau kita udah siap semuanya, resiko, untung dan ruginya, maka kita akan mempunyai ininya. Jadi pikiran kita tuh nggak tersentak. Begitu selalu bertambah, jadi kita menambah ide-ide dan rencana-rencana yang baru kan? Dan membangun satu usaha tersebut. Makanya memang kita belajar untuk mengenal pasar terlebih dahulu. Kita kenalkan pasar kita, kalau pasar kita dikenal orang, baru kita coba. Dan jangan pernah sampai stuck di tempat itu. Kalau kita nggak berjalan, nanti kita ketinggalan sama yang lain. Akak yang sudah mengenal, sementara teman akak yang baru mengenal, dia masih mencoba, akak akan ketinggalan nih. Mereka udah tahu jalan-jalannya gitu. Sementara akak masih meraba. Dan andai kan begini, andai kalah di suatu tempat pedesaan yang jalannya itu tertutup dan lampunya juga mati, nah akak berdiri di sana di malam hari. Kakak mau tetap di sana atau harus berjalan? Mungkin besar kakak akan berjalan, makanya kan butuh perjalanan, semuanya itu butuh proses gitu. Jadi bisa mulai dengan hal-hal kecil, boleh. Kalau kakak nih nggak ada keberanian, jangan stop di tempat. Bisa mulai kakak dengan beli paket usaha, cari paket usaha, nanti mempelajari satu item tersebut,
apa Oh, sih yang itu laku, resinya apa tadi sih bikin dengan belum? PO dari item tersebut. Nanti setelah itu mungkin maka bisa bahas ini ya mengenai Ditransfer katanya. Boleh Katanya bisa. sekalian nanti. Jadi mulai item apapun jangan takut untuk mencoba dalam satu item, karena setiap item itu Iya, memang ada sekalian. segmen Nanti pasarnya. saya Setiap item apa itu enggak tuh ada saya biar targetnya. dia Setiap item itu suruh ada ke sana. pembelinya. Katanya sekalian sama saya nanti. Jadi mulai item apapun jangan condong. Iya. Di sini kita punya Iya, beberapa item buat anak tipis ya. Makanya Buat kalian juga mau Resi coba anak dua. tipis, ini juga mungkin bisa loh. Nah, anak tipis. Wah. Ini dari Pak Adi Training. mobilnya udah di depan Itu ini. beratnya itu di 90 kilo. Sipnya Isinya itu Bambang nanti Haruni kurang beda. lebih Sipnya 1000 Bambang pieces. Haruni. Kita bisa coba yang item apapun. Iya. Lokasi kita, kakak juga bisa tahu lokasi. Jadi lokasi kita ini banyak orang berdatangan ke gudang kita kan. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Makassar, banyak datang ke gudang kita. Karena memang ini, apa namanya, kita itu memang ini orangnya welcome. Jadi kalau kakak memang ada waktu mau datang ke gudang kita bisa itu. Bisa. Mau dari manapun, kapanpun bisa gitu. Ya berkat ini juga, pos-pos juga saya sudah banyak dikenal, sudah banyak keluarga gitu. Karena kita itu kan menjaga keutuhan customer gitu. Jadi itu tadi harus mencoba. Kalau kita mencoba kita nggak akan tahu apa yang ada di sana gitu. Dan kita harus bisa melawan ombak. Kalau kita nggak bisa melawan ombak, ya jelas kita akan pasti kita sampai ombak. Untuk ragu untuk ini juga membuat yang kena tipu. Makanya hal yang harus kita hindari itu yang udah terpengaruh. Biasanya itu kan target market dari oknum itu ya itu kan ibu-ibu yang pemula gitu. Mereka mau mencari ibu pemula karena memang target pasar mereka di sana. Jadi ibu-ibu pemula yang belum tahu harga, nanti setelah mereka masukkan harga dengan barang yang kualitas yang memang top, mereka akan setuju gitu, mau. Karena apa? Oh ya bang, itu harganya sekian, sementara di ini barang yang lebih bagus dengan harga sekian. Nah biasanya terpengaruh dan kakak akan terperangkap di ininya. Targetnya oknum tadi. Nah, juga banyak brandnya, kita tinggal tentukan aja mau brand yang mana gitu. Tapi menurut aku sih nggak ini, kalau brand Bali itu kan nggak terlalu ini, yang penting tuh bahan baku item aja gitu. Karena walau lain brand, bahan baku tetap sama gitu. Untuk tingkat brand juga, tingkat bagus dan jeleknya itu tergantung dari hoki-hoki aja. Makanya ininya harus ini dibenahi kembali gitu. Jangan kita tuh ekspektasi yang terlalu tinggi soal Bali ini, karena nggak semuanya brand dan nggak semuanya jelek gitu. Untuk tingkat brand itu memang ada hoki-hokian dari batunya. Kita ini hanya menerima barang seperti ini, barang jadi seperti ini. Dan kita sebagai pedagang nggak ada baik atau murah. Jadi apa yang dikirim ke sana ya itu yang kita jual gitu. Jadi jangan takut dalam hal itu. Kita bisa mencoba yang item apapun, bisa coba yang item Halo anak, kakak. dewasa, Ini semua. barangnya udah di mobil. Untuk brand sendiri banyak tuh brand-brand Bali itu dari bahan, dewasa atau atasan itu banyak brand. Tergantung dari pasar kita aja. Mau kemana nih larinya, apa sih yang ada di mana gitu. Jadi ya mulai dari sana aja. Untuk kakak masih ragu dalam berdagang, kakak mau buka itemnya, mulai dari item-item yang kakak suka terlebih dahulu itu juga bagus. Contoh kakak sukanya pakai drinks, nah kakak ini coba marketnya drinks gitu. Nanti setelah kakak fokus dalam satu item dan tersebut, nah kakak bisa dengan item lain gitu. Jadi memang jangan bingung dalam dagang. Di Bali itu banyak itemnya dan banyak jenisnya kak. Jadi bisa coba yang item apa aja, yang penting kita itu konsisten berdagang, mengetahui apa sih kelebihan kita dari toko lain. Memang dia tuh harus ada nilai value-nya gitu. Kalau kita nggak ada nilai tambahnya, nilai lebihnya, ya kita kan sama kayak yang lain gitu. Kita kan sekarang kan mencari gimana sih biar usaha kita tuh bisa bertahan ke 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang gitu. Kita kan mau cari itu. Nah untuk mencari itu mungkin kita dengan cara mengenali pasar atau kita mengembangkan usaha kita. Usaha kita gimana sih biar bertahan lama.
gimana sih biar kita tetap unggul kan gitu, intinya kan begitu, semua orang kan mau begitu. Saya udah paham akan hal itu, jadi sama-sama kita mempelajari untuk mengenalkan algoritma dan mengenal strategi seperti itu. Mulai dari item apapun, tapi ada beberapa item tuh memang di Bali itu ada musim-musiman dia. Biasanya musim-musiman itu dilihat dari ini cuaca atau memang dari lagi tren, lagi trading. Jadi biasanya musimnya mengikut itu dia, apa yang lagi trading, apa yang lagi tren, nah itulah biasanya akan dicari gitu. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Sebenarnya karena personal brandingnya udah dikenal gitu, kayak gitu. Contoh kakak menjual item yang lagi musim. Biasanya kalau kakak mengikuti juga item yang musim, kakak yang kakak bangun awal itu akan akan turun nantinya. Makanya walaupun ada musim item yang musim, jangan ikut-ikutan, ikuti aja yang kita jual. Jadi harus konsisten gitu, biar orang tuh tahu ini memang kakak ini berjualnya ini. Jadi orang tuh tahu. Jadi orang mencari item tersebut, orang akan mengenal, orang akan tahu gitu item itu. Jadi jangan mengubah toko orang ramai itu bukan karena produknya bagus. Kegagalan orang utama dalam berdagang itu bukan karena produk jelek ya, tapi karena itu tadi, karena perencanaan yang kurang matang, karena strategis yang kurang matang, karena keuangan berantakan, dan karena lemahnya mental gitu. Itu kegagalan orang dalam memulai bisnis, biasanya di sana letaknya. Nah kalau kita mau mulai bisnis, mungkin bisa kita hilangkan 4 itu ya. Kalau kita udah bisa menangkal 4 itu, kemungkinan suksesnya akan lebih besar kakak. Contohnya, kita mempunyai mental dan kita nggak akan takut rugi dan untungnya, maka keuntungan untung itu akan lebih besar. Kita mempunyai rencana, kita lari, tahu nih larinya kemana yang akan kita jual, kemana sih segmen pasar yang kita kejar gitu. Jadi begitu, mempunyai perencanaan dan manajemen. Kalau manajemen kita baik, akan tahu nih harus barang uang masuknya, uang keluar itu harus ada manajemennya gitu. Makanya harus butuh 4 itu. Kalau kita udah punya 4 itu ya kemungkinan besar ya sukses itu akan tiba gitu. Orang-orang sukses itu berarti saya udah perhatikan, orang sukses itu orang yang berani mencoba gitu. Orang yang takut akan kegagalan. Jadi banyak yang mereka dapat dalam berkat itu, yang mereka dapat dalam kegagalan. Jadi makanya ilmu yang teman saya ya pengalaman. Kalau pengalaman yang sudah dirasakan itu akan lebih banyak materinya yang kita bahas gitu nantinya. Maka akan banyak tema cerita gitu. Jadi begitu. Jangan takut dalam memulai. Kalau kita nggak memulai ya kapan lagi. Nanti kalau kita tetap bertahan di zona aman, bertahan dengan kediaman, bertahan dengan tidak kemampuan, aman dengan kecukupan, itu akan bahagia nantinya. Maka kita akan terjerumus dalam satu lubang yang sangat dalam gitu. Tapi kalau kita berani, kita untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, keluar dari zona aman, bisa melakukan dengan hal-hal yang sepele gitu. Bisa mulai dengan bergerak, beraktivitas atau berolahraga, bisa lari-lari pagi atau lari sore, atau bisa bantu kerjaan di rumah gitu. Dengan hal-hal sepele itu bisa menghilang ini untuk menghasilkan keluar dari zona aman tersebut. Makanya orang itu memang butuh keluar dari zona aman gitu. Kayak dari itu kan harus butuh ketenangan. Kita tuh harus butuh ketenangan dalam segala situasi. Mau dalam berdagang, kalau kita tenang, pikiran kita cemerlang, dan kita juga mempunyai pola-pola pikir yang akan beradaptable. Jadi kita tuh orangnya memang ini ya, mampu gitu mengembangkan satu produk. Kalau kakak udah tahu cara kerjanya itu udah mantap banget. Jadi kerja Bali juga dia itu nggak harus dari pembeli ke customer, penjual ke yang si pemakai, nggak seperti itu. Makanya lebih cepat pembawaan dia tuh. Iya, biasanya kebanyakan itu dari penjual ke penjual, lari ke penjual lagi, dan lari ke penjual lagi gitu. Jadi treatmentnya begitu aja gitu. Jadi orang nanti kalau udah mengenal branding mereka, sesama pedagang itu dia membuka item dengan sama. Jadi kalau mereka udah tahu tuh item apa yang bakal dia cari, item apa yang bakal cari sama customer, dia akan stay di sana nih. Dia akan duduk di sana bersama kakak. Dia akan menunggu apa sih barang yang kakak mau jual ini. Ada nggak sih item yang dia cari? Apa sih material yang bakal menguntungkan buat dia? Jadi begitu dia ini berunsur-unsur gitu. Makanya kita harus memperkenalkan personal branding kita harus tahu apa sih personal branding kita gitu. Kita harus mengenal terlebih dahulu. Mau dari item apapun sudah kita bahas di video sebelumnya, di video sebelumnya. Untuk cara perhitungan juga begitu ya.
dari itu anak-anak, dewasa atau sama, semua itu kan bisa dikelola. HPP itu memang bisa dikelola gitu, jadi tinggal tentukan aja pasarnya gimana. Mana pasar itu sangat penting, mana pasar. Kalau kita udah mana pasar, kita akan lebih rileks gitu, maksudnya dalam satu project gitu. Jadi begitu. Dan Mungkin yang Belum. ragu itu wajar. ini gini lagi. Keraguan itu tanggungan gitu. Nah, kalau kita ragu itu wajar, karena apa? Kita membelinya kan bukan pakai daun, kita membeli kan pakai uang. Kalau kita pakai daun mungkin, tapi jangan sampai keraguan itu menunda rencana Tuhan buat kita memulai gitu. Siapa tahu dengan kita memulai, kita akan mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, dan penghasilan yang baru gitu. Makanya harus memulai gitu. Kalau kita nggak mulai ya stuck di tempat gitu, nanti kita akan ketinggalan juga sama orang-orang yang baru gitu. Sayang banget tuh kita yang udah mengenal, kita ketinggalan sama orang-orang yang baru, itu sayang banget. Itu kan. Jadi brand bal juga tidak menentukan itemnya bagus. Jadi brand bal itu untuk ininya merek aja, tapi item tetap sama. Kalau itemnya sama ya sama. Jadi untuk brand dan kode itu sebenarnya ini kan tidak menentukan bahwa brand tersebut bagus, kode bagus, enggak. Karena bal ini kan seperti ini, bal yang dikirim dari sana itu bentuk seperti ini dan padat, tidak ada yang tahu isinya. Buat teman-teman semua, kalau mau usaha thrifting bisa mulai dengan hal-hal kecil. Boleh mulai dengan pakaian anak atau pakaian cewek. Yang jelas tuh harus berani mencoba. Kalau tidak mencoba kita nggak akan tahu hasilnya. Itu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.